Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tujuan dan hikmah kenapa Allah mewajibkan zakat. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal, zakat berarti memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah atau hablun minallah, dan secara horizontal, zakat merupakan kewajiban sosial untuk membantu yang lemah atau hablum minan nas. Salah satu di antara hikmah diwajibkannya zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan solidaritas. Zakat memiliki tujuan mulia, bukan hanya urusan kewajiban atau pahala. Zakat sangat membantu ekonomi golongan yang rentan secara ekonomi, yaitu golongan fakir miskin. Kalau mau kita rinci, maka hikmah dan tujuan dari disyariatkannya zakat ada 11. Yang pertama, az-zakatu taharatun li nafsil ghani minasyuhil baghid. Zakat itu untuk membersihkan jiwa orang kaya dari sifat kikir dan pelit. Karena sifat kikir merupakan penyakit jiwa yang berdampak pada kehidupan individu maupun sosial. Negara atau masyarakat yang dikuasai golongan kaya yang kikir tidak akan terjamin keamanan dan stabilitasnya. Karena keamanan dan stabilitas sebuah bangsa dapat terjadi jika penyakit kikir diganti dengan kedermawanan. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, az-zakatu taharatun li nafsil faqiri minal hasudi wad daghinah. Zakat akan membersihkan jiwa golongan ekonomi lemah, kelompok fakir miskin, dari sifat hasud atau dengki terhadap golongan ekonomi kuat atau dhaf. Ketimpangan ekonomi akan menimbulkan kecemburuan sosial. Akan tetapi, jika golongan kaya mau berbagi dan menyisihkan hartanya untuk kelompok yang lemah, maka kecemburuan dan kedengkian tidak terjadi. Kedermawanan orang-orang kaya akan menghapus kedengkian golongan fakir miskin. Yang ketiga, zakat dapat menghindarkan masyarakat secara keseluruhan, baik yang kaya maupun yang miskin, dari benih-benih kehancuran, perpecahan, kecemburuan sosial, dan krisis ekonomi. Yang keempat, az-zakatu taharatun lil mal. Zakat yang kita keluarkan ini akan membersihkan harta kita. Karena dari setiap harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Harta akan kotor dan tercemar sampai harta tersebut dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, az-zakatu nama'un wa ziyadah. Zakat akan menumbuhkan dan menambah harta kita. Zakat memiliki makna tumbuh dan bertambah. Dengan berzakat, maka secara spiritual, kepribadian muzaki atau orang yang berzakat tumbuh dan berkembang secara positif. Orang baik dan dermawan, sesungguhnya dia juga berbuat baik untuk dirinya. Perasaannya peka terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan. Mereka juga akan merasakan kepuasan batin saat memberikan sebagian hartanya sebagai bentuk kewajiban agama dan sekaligus solidaritas sosial. Inilah yang di dalam Al-Quran diistilahkan dengan tutahhirhum wa tuzakkihim, membersihkan harta mereka dan juga membersihkan jiwa mereka.
Yang keenam, zakat akan menumbuhkan harapan dan menghilangkan kecemasan bagi orang-orang miskin. Kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok fakir miskin menimbulkan depresi, tekanan hidup, stres. Maka dengan hadirnya zakat, mereka merasa tidak ditinggalkan dan akan mampu menjalani hidup dan melanjutkan kehidupannya kembali. Yang ketujuh, zakat akan menumbuhkan harta dan mengundang keberkahan. Bagaimana zakat bisa menumbuhkan harta? Bukankah dengan membayar zakat secara materi harta kita berkurang? Iya, betul. Zakat secara materi mengurangi harta kita. Tapi di balik berkurangnya harta, secara maknawi terdapat penambahan yang sesungguhnya. Harta zakat yang terkumpul akan memberi dampak secara nyata bagi harta orang yang berzakat. Harta yang dizakatkan akan menjadi darah segar ekonomi, menambah daya beli masyarakat, serta menghidupkan perputaran finansial. Yang kedelapan, zakat juga memiliki dampak psikologis yang luar biasa, sehingga kita melihat bahwa harta yang ada di tangan seorang yang hatinya lembut dan penuh cinta memiliki makna yang lebih besar dibanding harta yang berada di tangan seseorang yang kikir, egois, dan hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Hadis Rasulullah juga menyinggung hal ini, ni'mal malus soleh fi yadir rajulis soleh, bahwa sebaik-baiknya harta kekayaan adalah kekayaan yang berada di tangan orang yang soleh. Di balik zakat ada inayah atau perlindungan Allah. Perlindungan Allah ini terhadap harta kita. Allah akan memberikan keutamaan dan anugerah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang telah engkau infakkan, maka harta itu akan kembali lagi, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang memberikan rizki. Yang kesembilan, zakat dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, sebagaimana tujuan kehadiran risalah Islam. Islam memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga Islam tidak menginginkan ada seorang pun dalam masyarakat Islam yang tidak mampu makan, tidak mampu membeli pakaian, tak memiliki tempat tinggal. Urusan pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Zakat dapat mengambil peran besar untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi golongan yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan. 10. Zakat dapat memperkecil kesenjangan antara kaum elit dengan golongan elit. Islam mengakui kepemilikan individu yang diperoleh secara legal, karena kecenderungan memiliki kekayaan adalah fitrah manusia. Meskipun Islam mengakui kepemilikan individu yang berimplikasi pada munculnya kelas ekonomi, tetapi Islam bertujuan untuk memangkas kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi. Jangan sampai yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat. Zakat akan berperan untuk memangkas jarak kesenjangan tersebut. 11. Zakat berfungsi untuk mengeluarkan harta yang selama ini disimpan pemiliknya, sehingga mengganggu perputaran uang di tengah masyarakat. Ekonomi akan lumpuh jika harta yang disimpan atau harta yang tidak diinvestasikan terlalu banyak, sehingga menyebabkan perputaran uang secara real tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka terjadilah stagnasi ekonomi. Karena itu, Islam melarang seseorang menahan dan menyimpan harta dalam jumlah yang besar yang menghambat pada pertumbuhan ekonomi. Al-Quran mengecam keras kepada mereka yang menyimpan hartanya
dan enggan untuk menginvestasikan kekayaan tersebut. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk golongan orang-orang yang akan selalu siap untuk melakukan, selalu akan siap memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan zakat. Karena zakat ini memiliki peran, fungsi dan tujuan yang sangat besar bagi baik kehidupan sosial kita maupun kehidupan vertikal kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho, memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, dan kita termasuk orang-orang yang dapat menjalankan kewajiban zakat secara baik dan disiplin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.